بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات رحمني ورحمكم الله. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji Allah. Pujian yang diiringi dengan rasa cinta kepada Allah, sehingga jika seseorang itu di dalam hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah, maka apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepadanya, dia akan ridha, dia akan menerima, bahkan dia memuji Allah. Tidaklah seseorang itu memuji Allah kecuali benar-benar ada cinta di dalam hati.
Bahkan sebagian manusia memuji Allah tatkala dia mendapatkan nikmat saja. Namun tatkala Allah berikan ujian kepadanya, cobaan kepadanya, apa yang keluar dari lisannya? Jangankan memuji, bahkan mengeluh. Bahkan lebih dari itu, yaitu menggerutu. Tidak ridha atas takdir yang Allah berikan kepadanya. Padahal kalau seseorang itu faham, tidaklah Allah takdirkan atas sesuatu kepada seorang hamba, apapun bentuk takdir itu, baik itu takdir baik maupun takdir buruk, kecuali untuk kebaikan siapa? Hamba tersebut. Gak mungkin Allah menzalimi hamba, gak mungkin. Gak mungkin Allah membuat hamba itu menderita. Tidak mungkin. Allah itu, kata Nabi SAW, lebih sayang daripada seorang ibu sayangnya kepada anak bayi. Namun Allah berikan itu musibah untuk kebaikan dia. Bisa saja dia tidak bisa mensucikan dirinya dengan ibadah, namun Allah ingin dia suci dirinya dengan apa? Allah berikan musibah. Sehingga dengan musibah itu lama-lama kelama-lamaan dia menerima, sehingga dengan itu Allah ampuni dosa-dosanya. Maka kalau seorang hamba memahami ini, ditambah lagi cinta yang begitu besar di dalam hati, apa yang keluar dari lisannya tatkala Allah berikan takdir, baik itu takdir buruk, dia akan memuji Allah. Allah berikan sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kondisi dan keadaan. Allah sempitkan rezekinya, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan dan kondisi. Dia puji Allah. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali orang-orang yang belajar tentang Allah. Coba jemaah dapatkan orang-orang yang tidak belajar tentang Allah, tentang tauhid. Coba lihat bagaimana mereka bahkan sampai suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Dada yang miskin tentang Allah, krisis tauhid di dalam dirinya, di dalam dadanya, krisis tauhid, miskin, fakir. Pemahaman dia, pengetahuan dia tentang Allah, Allah perkasa, Allah juga yang maha pengasih dan maha penyayang, dan Allah adil. Kalau ini kita pahami, maka lihat lisannya para ulama. Ada seorang ulama itu jemaah tidak punya kaki, tidak punya tangan, namun lisannya senantiasa memuji Allah. Sehingga sahabat bertanya kepadanya, apa yang Anda puji dari nikmat Allah? Apa? Tangan Anda tidak punya, kedua kaki pun Anda tidak punya, bahkan Anda juga buta. Anda tidak bisa melihat. Jadi nikmat apa yang Anda puji sampai Allah, engkau memujimu Allah, engkau memuji Allah? Nikmat apa yang engkau melihat dari nikmat Allah? Apa? Sehingga engkau tetap memuji Allah. Apa kata seorang ulama itu?
seorang tabi'in, ulama tabi'in, dia mengatakan, aku memuji Allah karena lisan ini masih memuji Allah. Ya, itu jemaah. Dia memuji Allah karena Allah jadikan lisannya senantiasa memuji Allah, karena dia tahu yang menggerakkan lisan ini memuji Allah adalah Allah, maka dia pun memuji Allah. Kita nikmat apa yang Allah begitu limpahkan sama kita, begitu besar. Kita punya kedua tangan, kita punya kedua kaki, kita punya tangan, kita punya penglihatan, mata masih berguna. Namun terkadang lisan ini kaku di dalam memuji Allah, karena kita masih belum memahami tentang Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita juga bersalat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap mudah-mudahan kita di antara umat Rasul, umat yang akan mencicipi air telaga Rasulullah SAW. Karena hati-hati jemaah, ada di antara umat Rasul yang tidak diizinkan untuk minumnya. Maka kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di antara umat yang menikmati air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga berharap mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat Rasul nanti di yaumil akhir. Ikhwani wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini pertemuan keberapa ya jemaah? Ketiga ya? Berarti episode ketiga tentang perjalanan roh setelah kematian. Kita kemarin berhenti pada alam barzakh atau alam kubur, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 sifat dari alam kubur yang tidak bisa dielakkan setiap orang yang masuk ke alam kubur. Dia akan merasakan itu. Dia akan merasakan 3 sifat ini secara asal. Yang pertama adalah gelapnya kuburan. Gelapnya kuburan. Yang Nabi SAW sendiri mengatakan tentang kuburan seorang wanita yang membersihkan masjid, yang mengurus masjid. Nabi mensolatkan jenazahnya atau mensolatkan mayit yang sudah dikubur. Maka Nabi solat di kuburan si mayit wanita tersebut. Setelah Nabi SAW mensolatkan di hadapan para sahabat, maka Nabi SAW mengatakan, Inna hadhihi al-qubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya sifat kuburan itu adalah gelap yang akan dirasakan setiap penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Dan Allah menerangi kuburan wanita ini. Kenapa? Karena aku mensolatkannya. Kemuliaan memang bagi Rasul setiap mayit yang dia solatkan. Termasuk jemaah. Kata Nabi SAW, mayit yang disolatkan 40 orang yang berat.
yang bertauhid. Masya Allah, istri begini. 40 orang yang bertauhid itu bisa memberikan syafaat solat itu kepada si mayit. Dengan syarat 40 orang yang bertauhid, yang menjauhkan kesyirikan, yang menjaga nilai iman. Mereka menjaga hal-hal yang dari hal-hal yang membatalkan iman. 40 ini lebih berguna daripada 40.000 tapi ahli syirik. Makanya aneh ada orang mengatakan hebat Tuhan itu ya. Kenapa? Orang Cina pun menangis. Orang Cina pun menangis, sedih. Orang kafir pun sedih kematian dia. Gak berguna. Mau sedih, mau apa, gak berguna itu. Gak ada manfaatnya untuk semayit. Sama sekali gak ada manfaatnya. Tapi kalau ahli tauhid, maka di sini jemaah, ketika seseorang meninggal dunia, berikan syafaat solat kita kepadanya. Karena kita orang menjaga tauhid. Dan wallahi, alangkah setiap jemaah itu berharap seperti itu. Namun terkadang karena kesibukan dunia sehingga kita tidak hadir. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Jadi sifat yang pertama, kuburan itu adalah gelap. Sifat yang kedua, kuburan itu kata Nabi SAW memiliki himpitan yang sakit. Sebagaimana Rasulullah mengatakan di dalam hadis Imam Ahmad dan disahihkan oleh para ulama. Di antara ulama yang mensahihkannya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Rasulullah SAW mengatakan inna lil qabri dha'tah walau kana ahadun najiyan minha naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kuburan ini memiliki himpitan. Dan itu diucapkan Nabi tatkala Sa'ad bin Mu'adz syahid. Sesungguhnya kuburan ini memiliki himpitan. Kalau ada orang yang selamat dari himpitan kuburan, dari himpitan kubur yang sangat menyakitkan, tentu Sa'ad bin Mu'adz akan selamat dari itu. Namun Sa'ad bin Mu'adz akan merasakan himpitan itu. Itu Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat Nabi. Bahkan ketika beliau syahid, arsy bergetar. 70.000 malaikat menyaksikan kematian mati syahidnya Sa'ad bin Mu'adz. Bahkan pintu-pintu langit dibukakan. Namun tetap merasakan himpitan kuburan itu. Itu semulianya Sa'ad bin Mu'adz. Berarti orang soleh pun merasakan himpitan itu. Orang beriman, orang bertakwa pun merasakan himpitan kuburan itu. Namun tidak lama. Tidak seperti azab. Kalau azab itu akan lama. Tapi kalau dia himpitan orang-orang yang beriman, himpitan orang-orang bertakwa, maka dia hanya sebentar. Tapi akan merasakan himpitan itu. Ini yang membuat kuburan itu kata Nabi SAW yang sangat mengerikan. Kemudian jemaah yang ketiga, sifat dari kuburan itu adalah fitnah kubur. Ada fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu disebut dengan fitnah. Beda dengan azab.
yang disebutkan di dalam hadis Imam Al-Bukhari dari Aisyah bahwasanya Nabi berlindung dari dua perkara ini. Banyak Rasulullah berlindung, di antaranya dua perkara, fitnah kubur dan azab kubur. Jemaah, apakah Nabi itu ditanya malaikat Munkar dan Nakir? Apakah dia mendapatkan pertanyaan nanti? Tidak. Nabi tidak ditanya. Apa yang mau ditanya oleh malaikat Munkar Nakir kepada Nabi? Apa? Bahkan manusia ditanya tentang Nabi, namun masih berlindung dari fitnah kubur. Nabi apakah diazab di alam kubur atau selamat? Selamat dari azab kubur. Namun Nabi tetap berlindung dari azab kubur. Bahkan Nabi tidak meninggalkan doa 4 perlindungan. Di antara 4 perlindungan itu adalah setiap sebelum salam azab kubur. Padahal Nabi diazab? Tidak. Bebas Nabi dari azab kubur. Selamat, ada jaminan dari Allah. Selamat dari azab kubur. Namun Nabi masih takut dari azab kubur. Masih berlindung kepada Allah dari azab kubur. Bahkan Nabi senantiasa meneteskan air mata karena takutnya dari azab kubur. Bagaimana dengan kita jemaah? Bagaimana dengan kita? Terkadang doa itu pun kita tidak baca sebelum salam. Terkadang ketika kita melewati kuburan, kita biasa-biasa saja. Bahkan mengucapkan untuk berlindung pun kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Kita tidak baca. Ya Allah, lindungi aku dari azab kubur. Kita tidak baca. Alangkah pedenya kita jemaah akan selamat dari azab kubur. Nabi menangis takutnya dari azab kubur. Nabi tidak meninggalkan, bahkan senantiasa doa yang diiringi dengan rasa takut dari azab kubur. Bahkan dia berlindung kepada Allah. Padahal Nabi jaminan selamat dari azab kubur. Harusnya kita lebih itu jemaah. Jadi itu akan setiap masuk ke dalamnya akan ditanya. Sesoleh apapun dia, sewali Allah apapun dia, seulama apapun dia, ahlu ibadah apapun dia, tetap ditanya. Makanya keliru sekali, bahkan kalimat konyol sekali. Ada wali yang tidak ditanya oleh Munkar dan Nakir. Siapa dia? Karena banyaknya orang ziarah tak habis-habis, sehingga malaikat Munkar dan Nakir tidak bertanya kepada mayit itu. Ini bahaya sekali. Soalnya apa dia akan masuk, akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan itu jemaah, subhanallah, fitnah kubur itu luar biasa dahsyatnya. Kemudian kita ingin menyampaikan di dalam hadis Imam Al-Bukhari tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi menceritakan atas apa yang dia lihat di dalam mimpi itu. Dan kata para ulama, ini kejadiannya di alam kubur. Di dalam hadis Imam Al-Bukhari ini disebutkan apa saja bentuk dari azab kubur dan apa saja penyebabnya. Jemaah, kalau sudah kita tahu penyebabnya itu, maka jauhkan, kita hendak menjauhkan dari itu. Rasulullah bermimpi dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail.
ke alam yang Nabi belum pernah melihat ke perkara itu. Kalau mimpi Nabi itu wahyu itu tidak jemaah? Wahyu. Mimpi Nabi itu wahyu. Dan mimpi selain Nabi wahyu? Belum tentu. Ana mimpi Ustaz, iya. Berjumpa dengan Nabi. Gimana bentuk Nabi itu berjumpa dengan engkau berjumpa dalam mimpi? Nabi itu pakai kopiah hitam. Kayak gini. Merokok pula Ustaz katanya. Subhanallah. Nah, ada yang mengatakan itu jemaah. Hati-hati. Syaitan bisa mengaku Nabi, tapi memang tidak bisa syaitan menyerupai Nabi. Syaitan tidak bisa. Tapi kalau mengaku, nah, makanya kalau mimpi ada yang mengimpi mengatakan aku Rasulullah, tanya, cari dalil. Apa ciri-ciri Nabi itu? Apa ciri-cirinya? Bagaimana hidungnya, bagaimana rambutnya, bagaimana wajahnya, bagaimana bentuk tubuhnya. Harus tahu. Kalau tidak, habis dikelabui syaitan. Datang pakai sarung, aku Nabi. Kapan? Jadi banyak macam-macam itu sekarang datang yang dia tidak tahu bagaimana bentuk fisiknya Nabi. Bisa. Padahal itu bisa saja syaitan. Jadi Nabi SAW bermimpi dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail. Di sana ada beberapa penglihatan yang sangat dahsyat. Yang pertama, dia melihat ada seseorang yang duduk. Fa'idha rajulun jalisun, seseorang yang duduk. Wa rajulun qa'imun, dan ada di sampingnya seseorang yang berdiri. Biyadihi kallubun min hadid. Yang orang berdiri tadi, dia memegang sebuah besi yang runcing, yang bengkok itu, kayak sawit itu, gancu. Dia model bengkok kemudian meruncing, kemudian dia tajam. Dia berdiri di samping orang yang duduk tersebut. Kemudian yang sejenis tadi, besi yang sejenis gancu tadi, kemudian ditusukkan dari mulutnya pas di gigi rahamnya, kemudian tembus ke lehernya. Itulah jadi yang dibuat oleh seseorang yang berdiri tersebut kepada orang yang duduk tadi. Dia buka nih mulutnya, kemudian dia tusukkan mulai dari mulut sampai besi itu tembus ke lehernya, bahkan ditarik. Apa yang terjadi itu coba? Nabi melihat hal itu. Maka Nabi SAW bertanya kepada malaikat tadi, ya Jibril, itu kenapa itu? Siapa yang mau berbuat itu dan kenapa dibuat?
orang itu dibuat seperti itu. Maka Jibril tidak menjawab. Fantalaq. Kemudian berangkat lagi. Malaikat tidak menjawabnya. Kemudian fantalaqna hatta atayna ala rajulin muttaji' ala qafahu wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bi fihrin aw sakhratin. Kemudian pemandangan yang kedua, Nabi juga melihat ada orang yang tidur menentang. Tidur menentang. Kemudian di arah kepala orang yang tidur menentang ini, ada orang yang berjalan menuju orang yang tidur menentang ini. Ada seseorang yang berjalan dengan membawa batu besar. Membawa batu besar. Kemudian mendekati orang yang tidur menentang ini. Setelah dekat, lalu batu besar itu dipukulkan ke kepalanya. Apa namanya, Pak? Dihimpokkan kalau bahasa kan. Tahu apa dihimpokkan? Dipukulkan sampai kepalanya pecah. Sampai kepalanya pecah. Kemudian batu itu menggerutung, berguling. Orang yang memukulkan itu mengambil kembali batu itu. Diambilnya. Kemudian datang orang ini kembali. Kondisi yang kepala tidur menentang tadi kembali utuh. Kembali utuh. Dekat lagi dia dengan membawa batu besar. Kemudian dipukulkan lagi. Kata Nabi SAW, itu sampai hari kiamat. Dia akan merasakan itu sampai hari kiamat. Bukan kayu, bukan batu kerikil jemaah. Bukan batu bata. Nah, bukan batu padas. Batu sokhroh itu batu besar. Bahkan disebutkan di dalam riwayat lain, ada orang yang diazab dengan mengelilingi batu besar. Sokhroh. Sampai jamaahnya bertanya, itu kan semburan, kok bisa begitu? La ilaha illallah. Ini menunjukkan jemaah, Ustaz itu belum tentu selamat. Apa kata jemaahnya? Ya fulan, bukankah Anda dahulu Ustaz kami? Bukankah Anda dahulu menasihati kami? Yang mengajak kebaikan, yang menasihati kami untuk meninggalkan kemungkaran. Kenapa Anda Allah buat seperti ini? Berkeliling. Dan itu tidak berhenti. Capek, lelah, letih. Tidak bisa berhenti. Orang itu mengatakan, nah, aku mengajak kebaikan kepada kalian, tapi aku tidak melakukannya. Dan aku menyuruh kalian berhenti dari keburukan, tapi aku melakukannya. Ini yang akan dirasakan nanti di alam kubur. Itu riwayat lain, bukan riwayat ini. Maka hati-hati jemaah mengajarkan, subhanallah. Bahkan ada riwayat yang membuat Abu Hurairah pingsan menangis, bahkan pingsan. Awwalu ma sya'alun nar. Orang yang dicampakkan yang pertama kali ke neraka itu bukan Firaun, bukan Qarun, bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, bukan. Ada 3 yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka. Seorang alim, seorang dermawan, seorang syahid. Namun dia belajar bukan karena Allah.
Ketika Allah bertanya, ya fulan, bukankah engkau mengajarkan ini, engkau belajar ini? Nah, aku belajar ya Allah dan mengajarkan kepada manusia. Karena apa kata Allah? Kadzabta, Anda dusta. Engkau belajar ilmu agama supaya Anda dibilang ustaz, alim, ulama, dan engkau mendapatkan itu gelar itu. Hati-hati jemaah, kita belajar agama ini bukan seperti belajar matematika, bukan seperti belajar bahasa Inggris. Kalau kita belajar bahasa Inggris untuk kerja, apakah kita berdosa? Tidak. Kita belajar matematika untuk bekerja, niat bekerja, apakah kita berdosa? Tidak. Tapi belajar agama untuk bekerja, berdosa jemaah. Hadirnya kita ke tempat ini kalau bukan karena Allah, hati-hati. Kenapa Pak hadir? Anak Ustaz enak diajak terus, anak hadir aja. Hati-hati jemaah. Orang yang belajar ilmu agama bukan karena Allah, Allah haramkan mencium wangi syurga. Jadi ikhlaskan niat kita, karena itu yang pertama kali campakkan ke neraka. Orang yang dermawan di masyarakat terkenal dia dermawan. Bahkan bukan di desa dia, satu kabupaten terkenal dia dermawan. Sebab itu luar biasa. Ketika ditanya oleh Allah, bagaimana engkau dengan harta itu yang Allah beri, yang aku berikan kepadamu? Ya Allah, tidaklah aku berikan dinar, dirham, rupiah kecuali di jalanmu, kecuali karenamu. Apa kata Allah? Dan Allah tahu dalam hati kita jemaah. Kalau manusia nggak ada yang tahu. Apa kata Allah? Allah bongkar. Kadzabta, Anda dusta. Engkau itu bersedekah, berinfak, berzakat supaya dibilang dermawan oleh manusia, bukan karena aku. Maka niat kita jemaah. Baik. Maka orang ini subhanallah pecah kepalanya. Kemudian batu itu menggerondong kembali. Orang tersebut mengambil batu tersebut, ini kepala kembali utuh. Datang lagi mendekat, kemudian dipukulkan lagi kepalanya, pecah. Itu sampai hari kiamat. Kemudian orang yang ketiga, yang dilihat oleh Nabi SAW, pemandangan ada seseorang yang berenang di laut atau di sungai, yang sungainya itu darah. Sungainya itu darah yang bau. Dia berenang di sungai darah. Kemudian di pinggir sungai itu ada seseorang yang berdiri, dan di sampingnya ada batu-batu besar. Lalu orang yang mandi atau berenang di sungai itu mendatangi orang yang di pinggir sungai. Kemudian begitu dia sampai, orang yang di pinggir sungai ini membukakan mulutnya, kemudian memasukkan batu besar. Dibukakan dengan paksa, masukkan batu besar. Karena batu besar itu di sampingnya. Sampai penuh. La ilaha illallah, tersiksa jemaah. Tersiksa sekali. Setelah itu dia pun berenang. Datang lagi demikian. Kemudian Nabi kembali bertanya, ya Jibril, itu siapa? Jibril tidak menjawab. Sudah berapa jemaah? 3. Berarti masuk yang keempat. Ada beberapa orang yang dipanggil
lagi perempuan di dalamnya, tertutup. Yang Nabi SAW sangat mengerikan melihat itu. Kembali Jibril bertanya. Kembali Rasulullah bertanya kepada Jibril. Dipanggang jemaah. Dibakar. Di tempat yang tertutup. Yang mereka dalam keadaan tanpa pakaian satu helai pun. Setelah berakhir, la ilaha illallah. Setelah terakhir, maka Jibril menjelaskan apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Apa kata Jibril dan juga malaikat Mikail? Amma alladhi ra'aitahu yushaqqu shidquhu fakadhabun yuhaddithu bil kadhiba fatuhmalu anhu hatta tablugha al afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Subhanallah. Wahai Rasul, wahai Muhammad, kata Jibril, orang yang engkau lihat yang pertama dirobek mulutnya, ditusuk dari mulutnya, kemudian tembus ke lehernya, kemudian dirobek. Kata Jibril, itu adalah orang yang berdusta. Kadzabun yuhadditsu bil kadzba. Seorang berdusta dan bahkan dia terkenal seorang pendusta. Bahkan kalimat dustanya itu sampai kepada orang lain. Bukan satu desa saja dia berdusta. Bahkan setiap di mana dia berdusta. Jemaah, ini berdusta atas nama manusia, kepada manusia. Bagaimana berdusta atas nama Allah? Bagaimana berdusta atas nama Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasul tidak mengatakannya. Rasul melakukan ini, namun Rasul tidak melakukannya. Dia berdusta atas nama Rasul. Hati-hati jemaah, berdusta atas nama Rasul. Pantas kata Nabi SAW yang hadis mutawatir, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Kata Nabi SAW, siapa yang berdusta atas namaku, tempatnya sudah disiapkan di neraka. Alangkah banyaknya para dai sekarang berani berdusta atas nama Nabi. Sangat berani berdusta atas nama Nabi. Berdusta atas manusia kepada manusia, ini azabnya di alam kubur. Dirobek mulutnya. Bagaimana dengan berdusta atas nama Nabi? Dia mengatakan qala Rasulullah. Itu hadis palsu. Dia sampaikan hadis palsu. Dihitung dusta jemaah. Ustaz, anak nggak tahu, salah. Kenapa nggak diteliti? Kenapa nggak diteliti? Itu hadis palsu, hadis dhaif. Kenapa tidak diteliti? Coba nanti kita duduk. Banyaknya para dai menyampaikan keutamaan bulan Rajab. Kita udah masuk kan?
Banyaknya para dai menyampaikan amalan-amalan bulan Rajab. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, dan juga ulama-ulama lain mengatakan, seluruh hadis tentang keutamaan bulan Rajab, seluruh hadis tentang adanya amalan-amalan tertentu tentang bulan Rajab, hadisnya palsu dan dhaif, lemah, gak ada yang sahih. Hati-hati berdusta atas nama Nabi. Kemuliaan bulan Rajab seperti ini, amalan bulan Rajab seperti ini. Rasulullah mengatakan, kapan Rasul mengatakan itu? Apakah sudah diteliti? Ada nggak ulama mengatakan itu sahih, hasan, atau bahkan maudhu', palsu? Qala Rasulullah, talabul ilm, utlubul ilma walau besi, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadis apa dijawab? Hadis palsu. Kapan Nabi memerintahkan belajar ke negeri Cina? Hebat kali Cina itu. Kapan Nabi meminta rakyat itu belajar ke negeri Cina? Dibuatlah itu adalah ilmu-ilmu teknologi, ilmu ini. Hadisnya itu palsu sudah. Jangan dikarang-karang, ini maksudnya ilmu ini maksudnya ilmu kedokteran, ini maksudnya ilmu pengetahuan, bukan ilmu agama. Itu kan rekayasa dari pikiran. Itu hadis palsu, jangan disampaikan. Selesai. Bahkan anak terkadang datang ke pesantren itu ada di situ hadis katanya. Subhanallah. Hati-hati jemaah. Tapi anak nggak tahu sudah. Karena akan berdusta atas nama Rasulullah SAW. Jadi orang yang dirobek oleh malaikat seseorang itu, dan itu kejadian di alam kubur kata para ulama, itu karena berdusta. Cuma termasuk kita terkadang dikatakan dusta kalau kita tinggal share, padahal itu benar. Berita-berita, informasi dicek sebelum di-share. Karena kalau sudah di-share, berapa orang yang akan membacanya? Lihat, waktu itu viral telapak kaki Adam di Aceh. Ada ikuti Pak informasi. Sampai ada daya subhanallah sekali kaca kalian. Tengok telapak Nabi Adam. Gak ada ulama yang mengatakan di Aceh. Hati-hati informasi itu. Sebelum kita teliti, sebelum kita cek kebenarannya. Kalau tidak, itu dihitung dusta jiwa. Terkadang kita memindahkan kalimat-kalimat itu kepada orang lain. Semalam ada tabrakan sana. Oh iya. Dia cerita sama orang lain. Semalam ada tabrakan sana. Di mana? Di sana. Yang penting di sana lah. Hanya menukil kalimat saja. Itu masalah dunia. Bagaimana masalah agama? Karena kita terlalu berani berfatwa. Dahulu subhanallah para ulama, ada orang bertanya, ya imam, anak bertanya, tanya sama sebulan, dia lebih ahli. Orang ini datang kepada ya fulan, kata ulama ini, itu tanya sama sebulan, dia lebih ahli. Sampai puluhan, gak berani, seorang ulama gak berani. Tanya sama sebulan, dia lebih ahli. Datang lagi penanya ini, ya syekh, tanya sama sebulan, dia lebih ahli. Datang kepada yang dituju, ya syekh, tanya sama sebulan, dia lebih ahli.
akhirnya kembali ke awal. Karena tidak beraninya, hati-hatinya mereka itu. Kita subhanallah, hati-hati karena akan berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulullah. Apalagi masalah agama. Jadi masalah sesuatu saja kita berdosa sudah ini ancamannya. Kemudian والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. Subhanallah jemaah. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, orang yang kedua engkau lihat, yang kepalanya dipecahkan dengan batu besar. Rajulun 'allamahu Allahul Qur'an. Seseorang yang Allah mudahkan belajar Al-Quran. Seseorang yang Allah mudahkan belajar agama. Nah, jemaah, orang yang mudah di dalam memahami belajar agama ini, Allah yang mudahkan itu. Bukan kepintaran EQ-nya, bukan. Mudahnya dia menghafal ayat-ayat Al-Quran karena bukan karena EQ yang tinggi, karena Allah mudahkan dia. Ada orang sulit membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran sulit. Ya Allah Ustaz, anak amai tasa'alu 5 ayat, 2 bulan tak dapat datang. Dihafal lagi satu ayat 5 ayat, 1 minggu hilang lagi. Dapat 3 hari kemudian tambah ayat yang ke-6 sampai ke-10, diulangi ayat 6 ke 10, ayat 1 sampai 5 udah hilang. Ya Allah, kata para ulama, jangan putus asa. Mungkin Allah ingin kita itu terus menghafal. Maka jemaah, orang tersebut Allah mudahkan menghafal Quran, belajar agama. Namun lihat, fanama anhu bil lail, namun di malam hari dia tidur. Subhanallah. Fanama anhu bil lail, di malam hari dia tidur, tidak sholat tahajud. Padahal dia ahli Quran, padahal dia ahli agama. Subhanallah. Berarti jemaah, orang yang belajar itu tidak sholat tahajud aib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aib jemaah. Walam ya'mal fihi bin nahar, di siang hari pun tidak mengamalkan apa yang dia pelajari. Siang malam tidak mengamalkan apa yang dia pelajari, apa yang dia hafal, dia enggak amalkan. Maka orang itu nanti di alam kubur dipecahkan kepalanya. Hakikat ilmu itu jemaah amal. Al-ilmu bila amalin kasyajar bila samarah. Ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Apa gunanya? Nanti pertanyaan malaikat atau pertanyaan nanti di yaumul qiyamah bukan ditanya sudah berapa hafal Quran, sudah berapa hafal hadis, sudah berapa kitab yang Anda bahas, yang Anda pelajari, yang Anda habiskan membacanya. Bukan itu pertanyaan nanti di hari kiamat. Pertanyaannya atas sudahkah engkau amalkan apa yang engkau ketahui. Makanya jemaah, metode Rasulullah mengajarkan para sahabat 10 ayat 10 ayat. Mulai dari pengajaran cara membaca 10 ayat.
kemudian masuk pembelajaran, dia tafsirnya, kemudian disitulah asbabun nuzulnya, kemudian diamalkan. Kalau belum diamalkan, Nabi gak pindah tuh ayat sampai seluruhnya faham bacaannya, faham syarahnya, faham tafsirnya, faham asbabun nuzulnya, faham maksud ayat 10 ayat itu, dan semua mengamalkan ayat 10 ayat itu, baru Nabi pindah ke ayat 11. Diamalkan dulu baru pindah. Subhanallah, ada seorang ulama ketika mengajar ditanyalah, "Ya Imam, apa keutamaan haji?" Imam tersebut enggak jawab. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Setelah beberapa bulan baru masuk. Lalu dia tanya, imam tersebut bertanya kembali, "Mana yang si fulan? Mana orang yang bertanya tentang keutamaan haji?" Dia nunjuk, "Ana ya syekh, ana ya imam." Maka imam tersebut menyampaikan hadis-hadis, menyampaikan ayat tentang keutamaan haji. Kata pertanyaan, "Ya syekh, ya imam, kok lama kali menjawabnya?" Apa katanya? "Nah, ana dulu melakukannya haji, baru ana jawab itu. Dia amalkan dulu haji. Sudah dia pelajari keutamaan, dia amalkan haji, baru dia jawab pertanyaan itu." Ini subhanallah, jemaah. Mengamalkan ilmu itu luar biasa berat, apalagi kita di tengah-tengah manusia yang tidak suka belajar ilmu agama. Tidak suka. Kemudian yang ketiga, siapa itu yang berenang di sungai darah, kemudian dimasukkan ke mulutnya batu besar. Kata Nabi SAW, itu adalah akilur riba, pemakan riba. Hati-hati jemaah. Orang yang memakan riba, azab kubur dia akan merasakan itu. Kemudian yang dipanggang di oven, dibakar dalam keadaan tidak berpakaian, mereka adalah orang-orang pezina. Karena di dalamnya laki-laki dan perempuan. Mereka suka berzina. Allah jemaah. Berapa banyak kita dapat informasi si fulan selingkuh, si fulan berzina, si fulan selingkuh. Subhanallah. Makanya agama itu luar biasa. Sebelum terjadi zina, apa kata Allah? La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Kenapa agama kita melarang bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram? Kenapa? Karena akan mengarah ke sana. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir, kata Nabi SAW, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu la tahillu lahu. Ditusuk seseorang itu dengan jarum yang terbuat dari besi ke kepalanya. Ditusuk dengan jarum besi ke kepalanya. Itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahram, yang bukan halal sama dia. Karena mengarah ke sana. Abang
ipar, adik ipar bersalaman akan mengarah zina jemaah. Kenapa Allah mengatakan tundukkan wahai orang-orang beriman pandangan? Karena mengarah ke sana itu. Dan kalau mereka melakukannya bahkan tidak bertobat, bahkan gemar dengan itu, suka dengan itu, nanti mereka dipanggang di alam kubur. Bahkan dipanggang dalam keadaan tidak berbusana. Kemudian jemaah, sebenarnya anak ingin menyampaikan juga tentang asbab, penyebab perbuatan yang kenapa seseorang itu diazab dalam kubur. Tapi kayaknya nggak sempat waktu. Mungkin pertama ini akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang tentang apa penyebab secara umum dan secara terperinci penyebab dari diazab seseorang itu di alam kubur. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Irsyad ila I'tiqad as-Sahih, bimbingan kepada akidah yang benar yang dikarang oleh Syekh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Nanti insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang kapan Allah takdirkan kita kembali bertemu. Allahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita tutup jemaah, ada kira-kira yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Bismillah. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Apa hukum mengambil ahli warisan hak dari orang tua saya? Apa hukum Merebut harta warisan? Subhanallah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW meninggalkan apa jemaah? Ilmu agama. Lam yuwaris dirhaman wala dinaran. Nabi SAW tidak meninggalkan dinar, dirham, tapi dia meninggalkan ilmu agama. Sampai Abu Hurairah datang ke pajak, ke pasar. Dia mengatakan, "Hei manusia, kenapa kalian masih di sini? Kenapa kalian tidak ke masjid? Yang di masjid itu sedang membagi warisan Nabi." Semua yang di pasar datang berhenti di mayat. Mereka datang ke masjid, ditengok, gak ada pembagian warisan, tetapi ada majelis ilmu di situ. Maka orang-orang pun datang menjumpai Abu Hurairah. Ya, antum ini kenapa ya? Ya, Abu Hurairah kata antum bilang banyak ada warisan, pembagian warisan Nabi. Kami tidak mendapatkan, kata beliau, apa yang antum dapatkan di situ? Di situ ada majelis ilmu, itulah dia warisan yang lagi sedang dibagi-bagi. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, dia nggak banyak meninggalkan untuk warisannya. Yang dia tinggalkan untuk ahli waris adalah takwa. Sehingga keturunan Umar bin Abdul Aziz, seorang ulama, seorang khalifah, semua keturunannya bertakwa. Karena yang dia tinggalkan warisan takwa. Baik. Kenapa itu terjadi berebut? Karena tidak beragama. Kalau di dalam rumah, di tangga atau di dalam keluarga itu ada agama, maka mereka akan memanggil orang ahli, kemudian bahkan mereka takut memasukkan ke dalam perut mereka yang bukan haknya. Sesuatu yang masuk ke dalam perut yang bukan haknya, neraka
pantas untuk dia. Api neraka yang sebenarnya yang dia masukkan ke dalam perut itu, termasuk harta anak yatim dia masuk makan. Maka tidak boleh jemaah memakan, apalagi itu merupakan hak milik warisan yang orang ahli waris yang lain. Boleh nggak laki-laki ahli warisan laki-laki dan perempuan dia mengatakan, udahlah Pak, Bu, atau laki mengatakan, udahlah Kak, kita bagi dua saja kita. Boleh jemaah? Yang tinggal ahli waris itu laki-laki dan perempuan anaknya. Boleh bagi dua mereka? Gak boleh. Kalau dibagi dua, berarti perempuan itu memakan yang bukan haknya, berdosa. Sehingga kalau kita paham, bolehkah kita merebutnya? Boleh. Karena kita menyelamatkan dia. Menyelamatkan dia. Imam Ibnu Sirin, subhanallah, ada seseorang yang pembelinya ini belum membayar, hanya beberapa dinar lah. Dia beli barang kepada Imam Ibnu Sirin, kemudian belum dibayar, mungkin asing ngobrol, tiba-tiba pergi. Kata Imam Ibnu Sirin, Anda belum bayar tuh. Sebelum ini terjadi, Imam Ibnu Sirin ini menumpahkan minyak 1 ton untuk dijual, mungkin itu sampai 40 ribuan dinar dia buang, karena di situ sudah tercampur dengan yang haram, entah sesuatu yang masuk ke dalamnya sehingga tidak layak untuk dimakan, maka dia tumpahkan 1 ton itu. Mungkin ini sekitar 40 ribuan dinar atau sekitar segitu, atau dirham. Jadi luar biasa nilainya, tinggi. Kemudian besoknya terjadi ini. Semua yang di pasar orang tahu Imam Ibnu Sirin ini menumpahkan. Orang tahu. Mungkin orang mengatakan, wah rugi kali itu Imam Ibnu Sirin, rugi kali. Bukan jangankan untuk untung, modal pun dibuang di situ. Namun tidak mau beliau menjual yang sesuatu yang sudah tidak layak untuk dimakan. Karena dia ulama. Imam Ibnu Sirin seorang ulama dan seorang tajir, seorang pedagang besar dan juga ulama. Besok kejadiannya ada seseorang membeli hanya beberapa dinar saja, dirham saja. Mungkin asing ngobrol, dia lupa membayar. Dia pun pergi. Kata Imam Sirin, pulang, saudaraku, Anda belum bayar. Kata yang pembeli, Anda sudah bayar ya Imam. Belum, Anda belum bayar. Tidak, saya suruh bayar. Bertengkar, semua di pasar itu tahu. Tahu yang pajak apa? Kalau sudah bertengkar kan ribut. Jadi orang dipajak itu pun agak ada yang dipajak itu kadang bantai terus kepalanya, apa tuh kan gitu. Ada lebih malas-malas deh kan. Jadi sampailah itu kepada subhanallah. Apa kata orang-orang yang dipajak? Ya Imam, semalam Anda menumpahkan itu puluhan ribu dirham atau dinar. Anda biasa-biasa saja. Kenapa hanya beberapa 1 dirham atau dirham ada ribut? Kenapa Anda taruhlah Musa sudah belum dibayar? Kenapa Anda nggak biarkan hanya beberapa dinar dibandingkan tadi yang semalam Anda tumpahkan yang puluhan ribu dinar atau dirham? Kenapa Anda tidak merasa rugi dan sebagainya? Apa kata Imam Ibnu Sirin? Demi Allah, kalau Anda membiarkan dia memakan atau mengambil yang bukan haknya, Anda berdosa. Maka Anda pertahankan itu supaya membela atau menjaga dia atau menyelamatkan dia dari dosa. Bagaimana dengan ahli waris jemaah? Terkadang saya nanya, subhanallah. Tapi itu pun kalau kita berhak untuk merebutnya kembali, berhak untuk mempertahankan itu hak. Tapi
Tapi jangan sampai na'udzubillah banyak informasi yang kami dapatkan bahkan sampai saling membunuh gara-gara itu. Yang penting kita sampaikan. Nah, anak bukan itu masalah, tapi anak menyelamatkan Anda wahai saudaraku dari api neraka. Kalau juga gagal, sudahlah, kita sudah belajarkan. Hati-hati dengan warisan jemaah. Harus berlaku. Kalau tadi tidak boleh dibagi dua, sampai dibagi tiga, kemudian terserah. Kalau sudah tahu bagian masing-masing, terserah. Ini udahlah anak sedekahkan untuk adik, silakan, karena mungkin adik lebih butuhkan. Itu terserah. Tapi sudah tahu masing-masing jumlahnya, bagiannya, baru dibagikan, terserah. Kalau seenaknya membagi di rumah bagi antum ya, ini tanah bagi anak, ini faham jemaah? Baik. Habis. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Kalau kayak gini Pak, cepat kita selesai kitab ini. Baik, ini saja. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami, kurang ilmu dan dari syaitan laknatullah. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jemaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.